dari kelas MA 19A6 dengan NIM 1119-11221. Saya dari Fakultas Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen perubahan. Saya mengambil materi dari bab 2, yaitu konsep dasar manajemen perubahan. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu untuk jangka waktu yang panjang maupun pendek, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi perusahaan. Sedangkan manfaat manajemen perubahan, manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tersebut tidak akan lama. Tipe perubahan ada 3 macam perubahan, yaitu yang pertama perubahan rutin, yaitu di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua perubahan peningkatan, yaitu yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan inovatif, yaitu perubahan yang mencakup cara bagaimana organisasi tersebut memberikan pelayanannya. Kemudian yang pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan, yaitu tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat dipastikan orang-orang sukses di sekitarnya itu pasti kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan suatu perubahan. Setiap orang akan memiliki prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi yang dimilikinya. Tahapan dalam manajemen perubahan: adanya dorongan dari dalam atau internal dan dorongan dari luar atau eksternal. Tahapan dalam manajemen perubahan itu ada 4. Tahap ke-1 merupakan tahap identifikasi yang dilakukan oleh seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Tahapan kedua yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Tahap yang ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembakuan yang diharapkan. Dan yang terakhir tahap keempat yaitu tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlakukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi dari data tersebut. Yang C ada langkah-langkah manajemen perubahan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan, sedangkan yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan, yaitu ketika kita harus memanage perubahan, pertama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan, yaitu tujuannya adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuannya agar tujuan tersebut jelas, dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan yang dapat diterima. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.